semoga aja nggak menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Oke, kita masuk ke materi yang lagi hot-hotnya. Oh, saya kira kita masuk ke penyempurnaan dipinjemin ini sih guru kepala sekolah tahun 2020. pinjemin pointer sih. Nah, ini sebenarnya dengan arahan Menteri Kasih dua aja sekali ya. jengkel fokus. Yang mendengarkan saya teman-teman, boleh next. Nah, insya Allah ada 3 hal tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran ini. Pertama, Bapak Ibu dapat memahami substansi dan teknis penyempurnaan kan? Tentu ya, jadi substansinya seperti apa, teknisnya seperti apa. Untuk 2025 nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui, lalu Bapak Ibu dapat mengerti manfaatnya. Jadi tidak cuma substansinya, tapi manfaatnya juga paham. Lalu yang ketiga, tentunya dapat mendemonstrasikan apa yang nantinya ditransformasikan di tahun 2025. Nah, cakupan materinya ada 4 Bapak Ibu sekalian, agak sedikit banyak, tapi kita akan belajar pelan-pelan gitu ya. Yang pertama, penyempurnaan pengolahan kinerja tahun 2025. Lalu yang kedua, substansinya seperti apa. Yang ketiga, eksplorasinya juga terkait dengan teknologi. Yang keempat, nanti kita akan ada dari Jawa, tapi jangan tanya dulu. Ya, nanti jawabnya ada waktunya insya Allah nanti kita menjawab pertanyaan dari Ibu sekalian. Kita masuk yang pertama sekitar 15 menit terkait dengan apa sih penyempurnaan. 33 sekarang. Nah, kira-kira ini penyempurnaan yang kita ambil langsung berasal dari pidato Pak Menteri saat laporan kepada Bapak Presiden di Puncak Hari Nasional. Saat itu Pak Menteri bilang bahwa para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengolahan kinerja. Mulai tahun 2025, pengolahan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah lebih simpel, tidak ribet dan tidak berbingung. Ada sedikit jokesnya gitu ya Pak Menteri. Dapat bukti. Lalu cukup satu periode. Tidak perlu membuka dokumen dan mengembangkan kompetensi. Tidak lagi berbasis poin serta tidak memegang sertifikat atau pidato Pak Menteri ini sebenarnya berdasarkan masukan di lapangan dan juga arahan Bapak Presiden akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet, praktis, tidak sulit. Ini intinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian melihat ini sebagai pesan kuncinya. Aman? Yang doa aman? Jadi pesan kuncinya. Jadi kita akan memberikan satu-satu di kelas sekian. Nah, jadi kita mulai dari satu ya. Pengembangan kompetensi gurunya berbasis poin. Paham kan biasanya dulu tahun 2024 kan dulu ada poin-poin. Berapa poinnya dulu? Kalau nggak berhasil dikumpulkan, apa dampaknya? Tapi pertimbangannya jadi tidak memenuhi ekspektasi. Kalau 32 poin tercapai jadi sesuai ekspektasi. Tapi itu 2024 masih jalan nggak sampai Desember? Oke. Nanti 2025 tidak lagi berbasis poin. Tinggal Kira-kira kayak gimana? Ini ada di bawah tinggal siji.
Tak enek-enek guru dan kepala sekolah sebagai pegawai kan tetap harus melaksanakan pembangunan tersebut. Masa nggak belajar? Kan harusnya guru di kepala sekolah sebagai guru harus terus belajar sepanjang ya. Maka dia tetap memilih nih, kira-kira indikator mana ya yang akan saya pilih untuk mengembangkan kompetensi saya ke depan. Tentunya dialog kinerja tetap dilakukan bersama atasan. Jadi nanti ketika dia berdialog, diskusi dulu, kira-kira apa sih yang akan saya indikator apa yang akan saya pilih untuk mengembangkan kompetensi saya ke depan. Itu tetap ada. Lalu ketika pelaksanaan itu yang sebenarnya akan dilakukan kegiatannya bebas, terserah mau melakukan apa berdasarkan apa yang disepakati dengan atasan. Lalu ketika sudah dilaksanakan, akhirnya berakhir guru dan kepala sekolah sebagai pegawai mengisi refleksi pengembangan kompetensi dan atasan melakukan konfirmasi. Kira-kira apa yang saya refleksinya dan apa yang akan dilaksanakan. Jadi jumlah kompetensinya berbasis refleksi diri. Kira-kira kenapa ya maksudnya kayak gitu? Karena memang dengan adanya refleksi ini kita menetapkan esensi pelaksanaan pengembangan kompetensinya. Bukan soal berapa kegiatan yang dicapai. Jadi dari Pak Menteri bilang ini bukan soal berapa kegiatan yang dicapai, berapa poin yang didapatkan, berapa sertifikat yang dikumpulkan, tapi sekarang ini esensinya adalah bagaimana setiap pengembangan kompetensi mendapatkan makna yang mendalam bagi setiap guru atau kepala sekolah ketika melaksanakannya. Apa yang mereka pelajari, apa yang refleksi yang mereka dapat, mengenal dan mereka dan apa dampaknya nanti buat pelajaran. Sampai sini Bapak Ibu sudah mengerti? Amin. Yang kedua, unggahan dokumen akuntabilitas. Kalau 2024 ini apa aja dokumennya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Wah, ada beberapa ya yang dilakukan untuk membuat dokumen. Nah, 2025 kita tidak perlu lagi mengunggah dokumen-dokumen tersebut. Namun ada pertanyaan, kalau dokumen dari kita itu pasti dulu. Di sistem nanti akan didorong untuk atasan mengkonfirmasi dokumen tersebut sudah tersedia atau belum. Jadi nanti di sistem akan ada pertanyaan, apakah guru Anda telah mengumpulkan rekap tagihan? Kalau sudah, klik. Jadi tetap dikonfirmasi. Dan kita sebagai narasumber tetap mendorong para atasan dan para gurunya ataupun kepala sekolah sebagai pegawai untuk tetap menunjukkan. Karena di sistem akan tetap dicek dan dikonfirmasi apakah pelaksanaan tersebut dilakukan atau tidak. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah di-checklist, ini fokus dulu nih di sini. Ketika sudah di-checklist nanti, kalau ternyata dicek di lapangan, dokumen tidak ada, yang salah siapa? Ya, dua-duanya salah. Salah, ini salah. Harusnya mereka berdua, berarti mau kali-kali. Itu bisa. Lalu ada lagi satu lagi yang salah di siapa? Karena sebelumnya jangan-jangan harus tahu nih. Nyadari mungkin misalnya Pak, jangan. Kadang-kadang kita sering kayak gitu, dia coba kita bantuin, coba ini sudah salah. IT-nya tadi. Bener kan? Bener lagi kan?
Jadi biar terekam di sistem Bapak Ibu sekalian, kalau di BTT sudah menjadi tanggung jawab. Ketika nanti akhirnya dicek, saya ketahuan bahwa ada nggak dokumen ini. Jadi akan dikerjakan di konfirmasi. Yang ketiga, periode semua kerja. Jadi dilakukan harinya yang berapa kali kalau 2024? Berapa? 2 kali ya. 2 kali. Nanti depannya 2025 hanya 1 kali. 1 periode. Siklusnya tetap nanti kita akan bahas. Siklusnya tetap seperti siklus yang kita lakukan di dalam satu ini. Tapi ini kita perpanjang satu periode saja. Biasanya ada semester, sekarang hanya 1 tahun. Oke. Secara alur semuanya sama, tinggal tetap kita panjangkan. Satu kali terus. Boleh. Nah ini logonya yang baru sekalian. Logo baru dari Bank Indonesia. Yang lainnya udah kita coba ya sekali ya tekannya. Benar, kelihatan nanti ada PKB, guru, PKKS, kepala sekolah, dan PKKS. Tentunya ini udah asing ya Bapak sekalian. Kalau dulu namanya penilaian kinerja, sekarang kita ganti pengelolaan. Nanti akan datang tambah seperti surat dari Bank Indonesia dan ini sistem kita masing-masing saksi yang sekitar 20 menit boleh lanjut. Nah tadi ya, tinggal berbasis poin. Kira-kira gimana ya Mas Ben yang di lapangan? Nanti saya mau jelasin, terus apa yang saya akan jelasin ketika berbasis poin. Saya pasti pertanyaannya banyak, jadi ada yang banyak. Nanti kita kalau ditanya itu jawabnya. Nah, ada untuk guru, jadi kita masukkan dulu ya kalau sebelum itu. Ini kita masuk ke pengembangan kompetensi guru. Nah, tadi saya sudah skill di depan. Pengembangan kompetensi kira-kira alurnya di mana? Cuman kalau kita lihat di sini gambarnya, kalau kita lihat poin-poin kira-kira ada 4 tahapan yang dilakukan ketika pengembangan kompetensi. Nah, sistem poin itu adanya di pengembangan kompetensi. Nah, yang pertama tentunya ketika lagi mengerjakan perencanaan itu kita namanya sedang mengisi SKP. Ketika mengisi SKP, kalau dimulai kinerja sekarang tentunya ada dialog kinerja. Dialog ya, kira-kira indikator kompetensi mana yang akan saya beli untuk menjadi pengembangan diri saya ke depan. Kira-kira apa yang kelemahan saya kepala sekolah? Kira-kira apa ya yang membuat saya menggunakan pembelajaran kepala dinas? Kira-kira apa ya yang mensupport atau mendorong pencapaian sekolah ke depan? Itu didiskusikan tuh untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan potensi diri masing-masing sebagai pegawai. Nah, indikator kompetensi yang dipilih ini mengacu pada model kompetensi. Model kompetensi di mana Mas Jaya? Ada di kalau dulu saya diberikan nomor 2626 tahun 2023. Nah di sini guru hanya memilih 1 indikator saja.
kedua, ketika sudah pilih indikator kompetensinya yang dilaksanakan. Tadi ada minimal jam pelajaran, tidak ada JP, tidak ada poin, tidak ada pembatasan, jumlah dan jenis kegiatan yang didiskusikan dengan kepala sekolah. Setelah masa-masa kira-kira gimana hasil yang nanti ketika selesai akan ada gambar refleksi hasil belajarnya. Direfleksikan di lembar tersebut. Jadi tugas guru ketika selesai melakukan kompetensi, dia menuliskan hasil belajarnya sebagai refleksi dia dalam melakukan perubahan kompetensi. Ada standarnya kan masih ada. Ada formatnya kan? Ada. Bebas. Yang jelas apa yang dirasakan, apa yang dipelajari, apa pesannya, apa yang kira-kira ke depannya harus diperbaiki, tuliskan di sana nggak apa-apa. Itu refleksi atas pengetahuan diri masing-masing dalam hal ini kompetensi guru. Lalu yang terakhir sih. Lalu terakhir nomor 4, kepala sekolah sebagai atasan guru membaca hasil refleksinya dan mempertimbangkan kualitas belajar dalam itu tetap dipertimbangkan. Tidak ada undang-undang guru keterangan kami sekalian ini juga bisa diundang lagi. Terus berdasarkan refleksi tersebut bisa dijadikan data dari atasan untuk melakukan dialog kegiatan nah semacam ini misalnya latihan kepala sekolahnya yang nyata gitu ya yang ditawarkan berarti apa yang ditawarkan kepada kepala sekolah misalnya akan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah kira-kira sampai sini udah paham atau historinya? Ajar misalnya. Paham ya? Nanti ada sesi kayak di bawah. Aman ya? Pagi ini ya? Oke, lanjut. Nah ini kira-kira model kompetensi berdasarkan Dirjen IPK 2026. Nah guru hanya memilih satu indikator ini. Gitu. Next. Sekarang kita kompetensi kepala sekolah. Indikator itu gitu. Tadi guru udah, sekarang kepala sekolah. Nah, Pengembangan yang kompetensi. pertama, tentunya kalau kepala sekolah dia punya dua aktor di atasnya. Ada tim kerja, ada kepala dinas sebagai atasan langsung. Nah, untuk yang pertama pastinya dia mendiskusikan apa yang ingin mereka pilih bersama kepala dinasnya atau kerjanya. Kira-kira pilih indikatornya seperti apa? Sama kayak guru. Gitu ya. Terus yang dipilih hanya satu indikator saja. Apa nih? Sama. Akhirnya kalau sekolah nanti dilaksanakan lagi, nggak ada indikator, nggak ada JP-nya, nggak ada penyebab poinnya, nggak ada pembatasan jenisnya, asal sesuai indikator, jumlah UMP-nya sesuai kesepakatan. Jadi ini tuh gimana caranya kita mempererat hubungan antara kepala sekolah dan kepala dinas agar saling mengerti apa yang dikerjakan. Lalu sama yang ketiga mengisi refleksi juga hasil belajar. Kira-kira apa pelajaran yang dapat yang sudah diambil untuk melakukan seluruh kegiatan pengembangan kompetensi. Kita tuliskan refleksinya. Yang terakhir, kepala dinas membaca dan mempertimbangkan hasil refleksi tersebut untuk mempertimbangkan kualitas belajaran dalam kegiatan pendidikan. Sama ya, sama ya. Bedanya kepala sekolah dan tim kinerja dan juga atasan langsung yaitu udah fokus. Yang mendengarkan saya pertama masih semangat
dilakukan pada kompetensi para sekolah juga. Ini indikator yang ketiga yang dipilih 1.1, 1.2 sampai 3. Itu yang nanti akan dipilih. Dan nanti pengembangan kompetensi yang berdasarkan indikator kompetensi ini. Wah, bikin saja. Salah. Makasih Ibu, sangat tidak keren. Tangan dong yang next, kita masuk ke substansi yang kedua. Tidak perlu mengunggah dokumen. Kan juga pertanyaan. Apa kalau mengunggah dokumen? Dokumen nanti malah lebih males terus ya. Tapi kita lihat ya, kira-kira dari mana sih? Gimana caranya untuk sosial? Yang pertama, guru jelas tahu dong dia harus melaksanakan tugas pokoknya. Dia mengetahui bahwa tugas pokoknya ada 5 ya, dan nggak bakal juga. Yang guru ada di sini. Yang guru ada. Apa aja tugas lain? Ya, ada tugas 5M yang perlu dilakukan. Lalu tadi dokumen-dokumen yang harusnya dikerjakan oleh guru, misalnya rekam kehadiran, itu juga harus dilakukan. Kalau itu harus dilakukan. Atau misalnya mau belajar atau dokumen rencana pembelajaran, maka tetap harus dalam guru, benar ya Bapak Guru? Nah, kami ingatkan dokumen tersebut memang sudah dikerjakan dan menjadi hal yang biasa dalam pendidikan. Misalnya guru satuan pendidikan akan memberikan surat tugas untuk tugas tambahan. Bapak Ibu guru yang dikasih tugas tambahan masih ada surat tugasnya dong. Itu jangan sampai hilang. Nah, ketika itu sudah tahu, sudah direncanakan, yang kedua guru melaksanakan tugasnya. Belajar, bimbing, di mana yang dilakukan. Nah, dokumen-dokumen yang memang ada atau dibuat untuk membuktikan tugas tersebut disimpan. Nah, yang ketiga setelah mengerjakan tugasnya, dokumen tersebut ditunjukkan di luar sistem kepada kepala sekolah atau atasan. Pak, saya sudah. Nah, atasan ini berkoordinasi mana ada terjadi. Ada dokumennya saya. Nah itu disimpan dokumennya, RPPO disimpan untuk pegangan. Nah, yang terakhir koordinasi tersedia dokumennya. Jadi nanti di sistem bahwa kita akan tetap mendorong atasannya untuk mengkonfirmasi ketersediaan dokumennya. Tadi yang saya bilang ya, kalau dicek sama kepala sekolah dan sudah ada, apakah ada yang ini sudah berikan dokumennya? Tulisnya kepala sekolah. Lalu itu saat dicek, ternyata dokumennya tidak ada, salah, benar. Dua-duanya sekolahnya. Apa mau dibeli? Ada komunikasi berarti. Ya, Sekolah ada ini aja. Jika ada perbedaan di dalam sistem, ini juga harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena semuanya sudah berkah Bapak sekalian. Jadi sekali-sekali di publis itu misalnya diakan tuh, cek misalnya nanti, kalau itu semua dokumen tidak ada. Narasumber lanang turu. Jangan sampai kejadian. Besok-besok Sangat itu saya. Yang belakang mana? Sorry nih, yang satu.
guru tadi dokumen KUSP apa nggak lebih penting perangkat Iya, ini harus siap dokumen-dokumennya udah tahu jenis dokumennya apa, lalu dilaksanakan ke sehari-harinya, dokumen disimpan, kalau dokumen ditunjukkan, lalu kepala sekolahnya mengkonfirmasi mengkonfirmasi ketersediaan dokumennya. Jadi inti dari tidak membuka dokumen memang berarti dokumennya tidak ada ya Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, tidak membuka dokumen bukan berarti dokumennya tidak ada. Dan karena dokumen tidak ada maka tidak dikerjakan. Salah. Nanti besok-besok kita sebut. Bapak Ibu semua, semuanya tidak membuka dokumen. Jadi tidak ada lagi dokumen. Lupa gimana? Boleh ya, kayak gitu. Nanti yang pas saya bilang, atas dokumennya menimbul gitu ya. Nggak ada perlu lagi semalam sholat malam nggak ada. Kalau udah sholat malam kan udah dengan halusnya, nggak boleh salah arah. Nanti yang sudah harus jelaskan bahwa dokumennya itu ada, tetap disimpan, tetap dikerjakan. Nanti di akhir silakan ditunjukkan ke atasan akan mengonfirmasi ketersediaan melalui sistem checklist. Nanti suatu saat dicek lagi. Siapa tahu masa yang dicek ketersediaan dokumen bisa jadi. Amin Bapak sekalian. Lanjut. Nah ini dokumen akuntabilitas untuk kepala sekolah. Nah ini Sama dokumen DSP, dokumen pencarian sarjana pendidikan, dokumen laporan sarjana pendidikan, kalau saya dokumen kehadiran nggak apa ada itu dia harus memastikan kehadiran kehadiran sekolahnya ya. Nah kalau ada nomenklatur atau penamaan dokumen yang berbeda, apa? Dan bersama juga nama kami adalah jelas jenis nama jenis dan itu yang dapat diberikan melalui bersama kita masuk ke yang ketiga. Periode hanya 1 kali dalam setahun. Nah ini yang ada dan Jika ada 1 kali dalam setahun berarti di sini cuma sekali. Kalau di sini cuma sekali ya tidak sekali doang, mesti 3. Tetap sesuai dengan permendakan tahun 2022, siklusnya tetap sesuai, terkait dengan permendakan tahun 2022, tetap dijalankan dari rencananya, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi kinerja atau sebagainya. Baru nanti ada yang itu tetap dilaksanakan. Jadi periode yang 1 kali bukan berarti dari sisi sebulan. Berarti yang masuk kelas saya bulan. Jadi itu baru sekali. Kampanye masih tetap sesuai dengan program, tapi periodenya yang kali kedua kali jadi cuma
dengan data, lalu tetap melakukan perencanaan seperti biasa, hanya pilih satu indikator saja untuk melakukan kinerja, pilih fokus untuk 7 aspek perilaku akhlak perilaku kerja, lalu memilih indikator kompetensi untuk mengembangkan. Ya, SKP. Lalu ketika pelaksanaan pemantauan dan penundaan ada yang namanya rencana skala siklus meningkatkan kinerja. Ada diskusi persiapan, ada diskusi kerja, diskusi lanjut, tidak lanjut, sama ini masih sama ya. Lalu penilaian, tentunya jadi akan ditetapkan meningkat kinerja pegawai. Nah ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah banyak yang tahu. Dulu kita laksanakan ini 2 kali. Januari sampai Juni sampai Juli. Ketika Juni terakhir penilaian semester 1, nanti Juli itu tadi untuk semester 2 boleh lagi ke SKP. Itu kan mau berjaya. Nah sekarang enggak. Sekarang ini kita lakukan dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi nggak ada perpanjangan setiap semester. Sampai sini aman? Kalau yang aman, berarti harus lama-lama ini. Next. Nah ini kinerja kepala sekolah sama, sedikit berbeda, tapi kurang lebih mirip. Ada clothing tim kinerja saja, kalau ada tim kinerjanya. Yaitu pengawas sekolah. Dan kalau tadi pengawas sekolah itu ada pemutakhiran data tetap. Kita boleh Pak soal ini karena kita terus memperbaiki data kita. Insyaallah kalau data kita bagus, berarti nanti pertama kalinya pun mungkin di seluruh kementerian ada data yang bagus. Kita coba capai itu. Lalu clothing tim kinerja dilakukan oleh operator Subteknik Dinas Pendidikan yang akan membantu kepala sekolah, operator Subteknik. Lalu susun SKP seperti biasa, tetap pilih satu indikator kinerja, tetap memilih fokus 7 aspek perilaku akhlak atau perilaku kerja, tetap memilih satu indikator kompetensi. Jadi kan ini masuk sini SKP. Terus pelaksanaannya tetap sama. Diskusi siapa masih tidak lanjut, ketika ini selesai, baru akan berjalan. Hari ini 2 kali juga kepala sekolah ada 1 tahun proses ini. Next. Nah, kita ada anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru. Jadi ketika 1 tahun kita 1 tahun ini pakai bulan. Dan pada dasarnya sama ya. Masih bingung kan? Kira-kira gimana dimaksudkan kalendernya? Kita ada anjuran tuh. Di bulan 1, di bulan Bapak Ibu aman ya? 3 bulan pertama. Jadi ada 4 bulan kita bagi. Di bulan 1 untuk guru pada Januari melaksanakan tugas pokoknya pasti. Itu sudah pasti. Awalnya kan sudah pasti. Masih awalnya. Nah, berdiskusi dengan KS untuk menyusun SKP. Januari kan dari menyusun SKP kan kalau diskusi. Dialog menyusun SKP. Februari kembali tugas sekolah lagi. Ya. Terus berdiskusi untuk persiapan observasi dan kinerjanya. Lalu menerima umpan balik hasil observasinya di Februari dan Maret. Lalu mulai rapor kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk kepala sekolahnya pada Januari tentu membawa pelaksanaan tugas pokoknya, memastikan tugas pokoknya berjalan lancar, menyetujui dan menyepakati SKP dulu pasti. Lalu Februari Maretnya kepala sekolah nanti akan mengelola pelaksanaan tugasnya, mengobservasi mulai dari Februari dan Maret itu, mengirimkan umpan balik kira-kira observasi di mana, tingkat lanjutnya disetujui rencananya, lalu memantau dan mengubah perilaku kerja. Dan kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita
Terima kasih atas pertanyaan. Kita masuk ke kedua juga. Ini agak sedikit gitu. April Mei Juni. Ini Januari Februari Maret. Kira April Mei Juni apa yang dilakukan? Tentunya guru kembali melaksanakan tugas pokok. Melaksanakan upaya kita lanjutkan tadi rencana tindak lanjut sudah. Upaya tindak lanjut dilakukan. Terus tetap melakukan pengembangan kompetensi. Sesuaikan. Kalau pengembangan kompetensi sudah dilakukan, berarti nggak perlu lagi. Dipilih aja bulannya kira-kira antara April dan Juni disesuaikan dengan kebutuhan situasi daerah. Jangan ini dianggap, oh ada tiga, berarti setiap April melakukan video. Ini belum enggak. Ini kira-kira rentang waktu untuk 2 bulan ini, 3 kegiatan dulu ini bisa dicapai. Lalu kepala sekolah melakukan memantau pembina, tindak lanjut di dalam gurunya, dan juga memantau kerja yang dilakukan. Karena dalam kerja ada sehari-hari memantau itu kedua-dua. Kedua tiga, Juli Agustus September. Kalau dulu yang ini ya, masalah tugas pokoknya. Lalu upaya tindak lanjut peningkatan kerja yang telah akan dilaksanakan, melakukan perubahan kompetensi jika ada. Kalau memang dirasa cukup, jangan dimaksud melakukan perubahan kompetensi. Kata tadi biarkan itu dibatasi, juga bebas. Ya dianggap cukup semua. Tidak usah dipaksakan. Harus fokus belajar dulu, dulu tidak apa, sesuai dengan kompetensi kesepakatan dan pasangan. Lalu mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kerja dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Kalau tidak ada pengembangan kompetensi yang sudah selesai, silakan mulai melakukan refleksi di dalam. Kepala sekolah kembali untuk mengelola tugas pokok, memantau pembina upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, lalu dilakukan kerja dulu untuk memantau. Jadi kepala sekolah tetap sehari-hari seperti ini. Buat memang terakhir ini kualitas guru tetap melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerjanya dan melaksanakan pengembangan kompetensinya. Tadi kan berbasis refleksi yang diselesaikan. Lalu kira-kira Desember mudah-mudahan berikan ibu tahun untuk menentukan kepala sekolah yang paling penting dia memberikan umpan balik kepada hasil refleksinya. Nanti lalu mengonfirmasi ketersediaan dokumen ini Oktober November 2024. Lalu nanti Desembernya tapi dia harus kapan kita kemudian tahun ini. Nah, kepala dinas jangan lupa itu ya Desember harus habis ini aman? Jadi foto? Oke, next.